Halo, bertemu lagi bersama saya Ibu Sofa Sopiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kimia mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur nanti kedepannya akan kita singkat, biasa disingkat juga dengan SPU. Pada materi ini, kalian nanti akan belajar mengenai perkembangan teori dan model atom, struktur atom, kemudian susunan unsur dalam sistem periodik modern. Seperti yang sudah kalian ketahui di materi sebelumnya, bahwa atom adalah partikel atau bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, atom ini nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita ya, tapi kita bisa menjelaskan tentang teori-teori atom ini dan dapat dimodelkan. Nah, pemodelannya dimulai dari tokoh-tokoh ini, dimulai dari Demokritus, istilah atom itu muncul, kemudian Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori atom modern. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah Demokritus. Menurut Demokritus, semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi-bagi lagi yang disebut dengan atomos. Nah, dia juga mengemukakan bahwa materi ini sifatnya diskontinu atau berujung. Nah, ujungnya itu yaitu ini ya, atomos. Itu dari Demokritus. Kemudian yang kedua adalah Dalton, John Dalton tahun 1803. Ini ada bola pejal. Dia terkenal sekali dengan teori bola pejalnya. Kemudian dia juga mengemukakan beberapa postulat. Ini ya, 4. Pertama, unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Ya, bahasa Demokritus tadi atomos sama aja ya. Kemudian yang kedua adalah atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom dari suatu unsur identik. Kemudian senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur lebih dengan perbandingan tertentu. Itu dari John Dalton. Jadi bolanya pejal, tidak ada apa-apa sama sekali. Kemudian tahun 1900 muncullah teori yang selanjutnya, yaitu dari Thomson. Dia melakukan percobaan dengan sinar katoda, kemudian ditemukan partikel yang bermuatan negatif. Nah, dari sini berarti dia menggugurkan tentang model atom Dalton, yang dimana Dalton itu hanya berupa bola pejal saja. Sesuatu yang negatif ini dia sebut dengan elektron. Nah, kata Thomson memang benar si atom ini merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Namun di dalamnya ada tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Sehingga si Thomson ini terkenal sekali teorinya sebagai teori model kismis. Modelnya tuh pemodelannya kismis. Dan atom tidak bermuatan netral. Nah, ini gambarnya. Ini seperti layaknya kismis ya. Ini yang bulatnya diibaratkan roti. Roti ini sesuatu yang positif. Ini ada gambarnya positif. Kemudian kismisnya dia ibaratkan sebagai elektron yang tersebar secara tidak merata di atasnya. Itu dari Thomson. Kemudian ada teori Rutherford tahun 1910-an ya. Dia mengemukakan teori dari penjelasan dia ketika melakukan percobaan penghamburan sinar alfa yang ditembakkan ke dalam lempeng tipis emas. Ini ada sinar alfa, ini lambang alfa. Kemudian ditembakkan ke lempeng tipis emas yang sangat lembar emas tipis, berarti tipis sekali ya. Kemudian hasilnya dia mengajukan beberapa gagasan. Oke, kayak sebentar ya, ini ternyata dari hasil penembakannya ada sinar yang melewati lempeng tipis, teruskan ada juga yang dibelokkan. Nah, ini. Gagasannya tentang Rutherford itu, tadi dari percobaannya, dia mengemukakan tentang inti atom. Nah, ternyata kata Rutherford,
Sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat yang selanjutnya disebut inti atom. Oh, dia sudah menemukan yang namanya inti atom. Ini ya, ada yang bulat di sini. Nah, itu konsentrasi dari massa dan muatan positif. Nah, sementara elektron yang ditemukan oleh Thomson beredar mengitari inti pada jarak yang relatif sangat jauh, sehingga sebagian besar dari atom merupakan ruang kosong. Ini ya, nah, ini. Lintasan-lintasan ini dia sebut sebagai kulit atom. Jadi ini modelnya ya dari Rutherford. Atom itu bersifat netral. Kemudian teori selanjutnya adalah teori atom Bohr tahun 1913. Nah, dari Rutherford sudah ditemukan yang namanya inti atom dan adanya lintasan tadi ya. Namun salah satu kelemahan dari atom Rutherford adalah dia tidak bisa menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti. Karena menurut hukum fisika klasik, gerakan elektron mengitari inti akan disertai dengan pemancaran energi berupa radiasi elektromagnet. Nah, jika demikian, maka elektron itu energinya akan terus-menerus berkurang. Jadi kadangkala elektron, menurut teori Bohr, mengitari inti dengan posisi yang seperti tadi ya. Dengan adanya ruang kosong tadi, maka energinya akan berkurang, terus-menerus berkurang. Dan akan melambat si elektronnya gerakannya, sehingga akan jatuh ke inti. Nah, dia nggak bisa menjelaskan mengapa bisa tidak jatuh ke inti. Maka diperbaiki kelemahan tadi, disempurnakan ya oleh Niels Bohr. Nah, pendapatnya adalah memang benar elektron itu akan mengitari inti, ini inti atom, di tengahnya positif gambarnya, karena memang dihuni oleh sesuatu yang bermuatan positif tadi ya. Nah, dia mengelilingi inti atom ini tapi dengan tingkat-tingkat energi tertentu. Tingkat-tingkat energi ini kemudian membentuk lintasan atau orbit elektron yang berupa lingkaran. Jadi lebih teratur ya dibandingkan yang tadi. Dia akan lintasannya itu berupa lingkaran. Ya, seperti tata surya ya. Di tengah-tengahnya matahari, kemudian planet-planetnya bergerak mengelilingi matahari pada lintasannya atau orbitnya. Nah, peredaran elektron dalam lintasan tersebut, makanya dia nggak jatuh. Kenapa? Karena tidak membebaskan atau menyerap energi sehingga sifatnya stabil. Nah, ini ya. Elektron mengelilingi inti atom itu pada lintasan yang stasioner atau stasioner itu ya, yang disebut dengan kulit. Jadi stabil itu karena dia tidak membebaskan atau menyerap energi karena pada lintasannya tertentu di sini. Nah, semakin dekat ke inti atom, maka tingkat energinya akan semakin rendah. Jadi kalau ada yang di sini, berarti disebut sebagai tingkat energi yang rendah. Selanjutnya berarti lebih tinggi terus ya. Nah, ini ternyata elektron ini bisa berpindah. Caranya bagaimana? Caranya ada yang melepaskan energi, ada pula yang menarik energi. Jadi kalau elektronnya berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi atau lebih luar nih, ke tingkat energi yang lebih rendah, maka dia akan melepaskan energi. Sementara kalau dibalik dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka dia akan menarik energi itu. Makanya dia tidak jatuh. Nah, lintasan elektron yang disebut juga kulit ya tadi, ini ditandai dengan suatu bilangan bulat yang disebut dengan bilangan kuantum. Ini ada N sama dengan 1, berarti untuk tingkat energi yang rendah. N sama dengan 2 untuk energi tingkat berikutnya, N sama dengan 3 dan seterusnya. Dan dinyatakan dengan lambang. Lambangnya ini KLM. Jadi untuk bilangan kuantum 1 berarti namanya kulit K. Bilangan kuantum 2 namanya L dan seterusnya. Nah, ini ya
Elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Itu dari Niels Bohr. Jadi memang disempurnakan. Penyempurnaan saja ya untuk Rutherford sama Niels Bohr. Selanjutnya adalah tentang teori dan model atom modern. Siapa saja tokohnya ini? Ada Max Planck, Louis de Broglie, sama Heisenberg. Max Planck mengemukakan bahwa atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Kemudian Louis de Broglie, materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus sebagai gelombang. Maka disebut sebagai asas dualisme materi. Nah, karena adanya dualisme materi, maka letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Itu dari Heisenberg. Nah, prinsipnya disebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Maka muncullah teori model atom modern. Tokoh yang paling ini dari tokoh modern itu adalah Erwin Schrödinger tahun 1926. Persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Kemudian Schrödinger mengemukakan teori tentang mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Dalam mekanika gelombang, posisi elektron tidak dapat dipastikan. Yang dapat ditentukan yaitu daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital. Kalau tadi, jadi maksudnya begini. Tadi si Born mengemukakan bahwa si elektron itu akan berada pada tingkat energi tertentu. Nah, tingkat ini disebut dengan orbit. Jadi seolah-olah elektron itu posisinya tetap ada di orbitnya sendiri. Hanya saja dia bisa berpindah-pindah kayak tadi. Ada yang menyerap atau melepaskan energi. Nah, namun kata mekanika kuantum ternyata bukan orbit, tapi orbital disebutnya. Jadi daerah atau ruang di sekitar inti di mana peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Jadi kita nggak bisa memprediksi elektron. Misal elektron pertama itu harus ada di kulit yang pertama, orbit pertama, yang N1 atau kulit K. Yang kedua ada di kulit lintasan kedua. Nah, nggak bisa begitu. Karena yang terjadi bukan orbit, melainkan orbital. Jadi bahasanya nanti boleh jadi elektron pertama ada di ada di lintasan pertama atau di N sama dengan 1. Boleh jadi elektron yang kedua ada di orbital atau N dengan bilangan kuantum N sama dengan 2 dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah pemodelan dari kelima tokoh yang tadi ini terkenal sekali dengan bola pejalnya Dalton ya. Jangan lupa bola pejal Dalton, Rotiki Smith Thomson, elektron dan bola pejalnya dia berupa sesuatu yang positif. Kemudian Rutherford, ini ya. Tapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron ini tidak jatuh ke inti. Maka disempurnakan oleh Niels Bohr. Jadi sudah ada yang namanya orbit, mengorbit ya di sini. Pada lintasannya tertentu. Nah, ini yang kuantum. Beda sekali ya gambarnya. Memang benar ini adalah inti atom. Namun ini berupa, karena tadi orbital itu, jadi seolah-olah kita nggak bisa mastiin. Hanya kebolehjadian aja. Ini juga disebut sebagai awan-awan elektron. Nanti ini sini. Dari hasil penjelasan saya, kesimpulannya, atom itu akan memiliki orbital dan inti atom. Ya, jadi orbital bahasanya. Orbital, siapa yang menghuninya adalah elektron. Sementara inti atom, proton dan neutron. Elektron bermuatan negatif, proton positif, sementara neutron bermuatan netral. Penjelasan mengenai perkembangan teori dan model atom saya tutup sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya nanti akan kita belajar kembali di struktur
atom. Nanti kita akan belajar struktur atom itu lebih ke sini ya, elektron, proton, dan neutron. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.